pertama niat, kemudian yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh, itu nanti meratakannya itu sampai ke tempat-tempat di mana yang biasanya sulit dijangkau air mengalir. Misal seperti tempat yang tertutup gitu, seperti ketiak, kemudian di lipatan-lipatan perut, kemudian di mana di dua telinga, terus di bagian antara dua paha, kemudian di antara juga antara pantat, seperti itu ya. Jadi itu kalau orang mandi besar itu lebih berhati-hati. Jadi tempat-tempat di mana itu tertutup itu tuh sebisa mungkin harus dibasuh dan dibersihkan, karena namanya bersuci hadas besar, mandi besar itu artinya keseluruhan. Sama kalau kita kayak wudhu itu harus menjangkup di mana batas-batasnya. Kalau semisal tangan berarti sampai siku-siku, kalau semisal wajah berarti nanti sampai batasan sini, sampai batasan mana, kayak gitu loh. Jadi sama mandi besar itu juga kayak gitu. Jadi lebih berhati-hati. Nah, kita sudah mencapai pada pembahasan terakhir dari kitab Risalatul Maid ini. Untuk sebelum saya akhiri ya, sebelum saya sampai di khotimah, saya mau membahas sedikit yang mana nifas kemarin loh. Kan kalau untuk istihadah itu hukumnya ada 6, ada 7, maaf. Yang mana mubtadi'ah mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah, itu untuk nifas sama ya, hampir sama. Kalau untuk mubtadi'ah mumayyizah kan kalau untuk orang haid itu nanti mengikuti beberapa syarat, yang mana harus darah kuat tidak boleh lebih dari 24 jam, tidak boleh kurang dari 24 jam, tidak boleh lebih dari 15 hari. Nah, kalau untuk orang nifas kan maksimal 60 tuh. Untuk dia yang tergolong mubtadi'ah mumayyizah, baru pertama kali melahirkan, maksudnya baru pertama kali mengalami nifas, itu nanti berarti darahnya kuat tidak boleh lebih dari 60 hari kayak gitu. Nanti yang dihukumi ke situ tamyiznya kayak gitu. Kalau untuk yang ghairu mumayyizah masih mubtadi'ah, nanti yang dihukumi nifas sama seperti kalau yang haid kan 1 hari semalam, terus itu harus menunggu 15 hari ya, bedanya di sini. Kalau untuk orang haid kan harus menunggu 15 hari untuk mandinya. Kalau untuk orang istihadah nifas itu nggak ada masa menunggu, karena masa sedikitnya nifas itu kan lahdotan, setetes, zaman sebentar gitu loh. Jadi dia nggak perlu menunggu. Jadi kalau setelah dia melahirkan terus itu mengalir, hitungannya kalau di sini keterangan itu setetes, sebentar, itu nanti waktu seterusnya udah dihitung istihadah gitu. Itu kalau untuk yang mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Tapi kalau orang haid kan 1 hari semalam, karena minimalnya haid kan sehari semalam. Sedangkan kalau untuk minimalnya nifas kan cuma lahdotan, setetes, masa yang sebentar gitu. Sama, cuma bedanya tuh di hitungan nifas tuh lebih banyak, sampai puluh-puluhan, 70 hari, 40 kayak gitu loh. Nanti kalau untuk mu'tadah mumayyizah yang dia sudah pernah melahirkan dan dia tahu, itu nanti juga ada adatnya sendiri gitu. Semisal dia biasanya adat nifasnya 40, itu nanti keluar darahnya sampai 60 kayak gitu. Nanti berarti yang dihukumi yang 40 gitu, ikut adat kayak gitu, selama itu masih memenuhi syarat-syaratnya untuk yang mumayyizah. Itu ya untuk nifas. Itu hanya saya singgung sedikit karena perhitungannya tuh sama, acuan-acuannya tuh sama seperti haid, hanya yang beda tuh pada jumlah penghitungan kadarnya. Kalau di haid kan adanya, ya ada sih yang sampai 3 bulan, tapi itu memang jarang, tapi memang ada. Kan seringnya tuh yang dibuat contoh atau yang sering kita temui 23 hari, 30 lebih, 40. Kalau di nifas nanti sampai 70 kayak gitu loh, karena emang kadar nifas kan lebih lama daripada itu haid. Saya lanjutkan ini untuk yang terakhir. Khotimatun utawi iki iku ana pungkasan, nas'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah husnal khitami, ing baguse pembahasan bikaulina kelawan pengucap ingsun alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi keduwene Allah alladzi rupani dat binikmatihi kang kelawan nikmate alladzi tatimu sholihah, tatimu kang sampurna apa as-sholihatu pira-pira perkara kang bagus. Jadi di sini ini penutup
penutup, yaitu musonef, bahasanya musonef itu meminta kepada Allah supaya diberi nikmat, diberi kesempurnaan nikmat dengan mengucapkan alhamdulillah karena sudah selesai pada kitab yang dikarangnya. Wa narjulan ngarep-ngarep sapa ingsun asyafaata ing syafaat min khairil anam saking luwih bagus-bagusnya makhluk biqaulina kelawan ucapan ingsun Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adadama fi ilmillah salatan wa salaman daiman mutalazimaini bidawi mulkilai amin. Jadi musonef itu mengharapkan untuk mendapat syafaat dari Allah yang Maha Kuasa, dari sebaik-baiknya orang yang ada atau sebaik-baiknya makhluk. Alhamdulillah, untuk sampai di sini pembahasan kita atau pembelajaran bersama yang kita lalui selama ini tentang Risalatul Mahid itu telah usai, telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari selama ini bisa bermanfaat untuk saya dan kalian dan sekitarnya. Bila nanti ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika misal ada yang kurang sesuai, ingin mengirimkan saran, kritik dan saran, saya persilakan, nanti akan diperbarui di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan membahas fun yang baru tapi hampir sama. Ini kan kalau Risalatul Mahid itu fun fikih ya, sama-sama fun fikih tapi fikih wanita khusus untuk perempuan. Tapi untuk di pertemuan selanjutnya akan tetap ada fun fikih tapi beda kitab atau beda pembahasan. Jika semisal setiap pembelajaran atau forum belajar bersama kita ini kalian ingin menanyakan di materi yang sebelumnya atau di hari sebelumnya, itu saya persilakan. Nanti akan diulas kembali. Jadi nggak harus menanyakan di mana hari ini yang kita bahas. Di hari sebelumnya, selama saya bisa menjawab, nanti akan kita bahas bersama. Ketika nanti saya mengalami kendala, akan saya buat PR untuk dikaji ulang, gitu ya. Karena pembahasan kita di hari ini telah selesai, saya akhiri. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu faradduhu inda hajati ilai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan dikembalikan pada diri kita kembali di saat kita membutuhkannya lagi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.